di S3. Pada kesempatan ini eh, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perorganisasian kurikulum. Mohon maaf, teman-teman masih banyak yang tersisa di diskusi bersama semester 3, yaitu mengenai rihlah ya ke Malaysia atau studi banding. Jadi teman-teman baru sedikit Pak dosen atau Ibu dosen, jadi mohon maklum. Dan saya pun barusan terbirit-birit datang ke sini. Mohon maaf. Pada kesempatan ini saya akan membahas jenis-jenis perorganisasian dalam kurikulum. Lanjut Pak Kavi. Ya, kurikulum ini tentunya menjadi sesuatu hal yang paling sentral dalam pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan formal. Maka dari itu, dalam sebuah kurikulum perlu pengorganisasian. Uh, Organisasi kurikulum ini adalah merupakan alat untuk mempermudah untuk mencapai keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan-bahan pelajaran secara efektif. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas tanpa kurikulum yang jelas akan menyebabkan siswa kurang mengerti pelajaran yang disampaikan. Ya, ini sangat jelas karena kurikulum itu menjadi jantungnya dalam pembelajaran, sekali lagi baik di organisasi formal atau di pendidikan formal maupun non formal. Selanjutnya di sini di pendahuluan mengorganisasikan kurikulum berarti memilih tujuan-tujuan yang jelas dan objektif serta sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Selanjutnya di unsur kurikulum juga terdapat dalam organisasi kurikulum yang bisa menjadi acuan, yaitu yang pertama adalah konsep. Dalam unsur kurikulum ini tentunya harus ada konsep yang jelas agar kita juga mampu melihat fakta atau gejala yang ada. Selanjutnya di dalam kurikulum, dalam unsur kurikulum juga ada generalisasi. Generalisasi ini adalah membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Terus selanjutnya ada lagi nilai-nilai. Tentunya dalam dalam unsur kurikulum juga harus ada nilai-nilai. Tentu nilai-nilai ini adalah norma atau kepercayaan yang diagungkan. Terus selanjutnya adalah dalam unsur kurikulum juga ada beberapa kriteria, gitu kan? Uh, Apa namanya? Nggak kebaca. Ada berbagai kriteria dalam merumuskan organisasi kurikulum yang efektif, yaitu yang pertama ruang lingkup, terus yang kedua urutan, dan yang ketiga adalah penempatan bahan. Gitu kan. Selanjutnya di organisasi kurikulum, ini untuk organisasi kurikulum ini sangat mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman apakah yang akan disajikan kepada anak-anak dan tentunya akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya, jadi kurikulum ini adalah mempermudah dalam pendidikan. Selanjutnya, menurut Muhammad Ali, organisasi kurikulum juga adalah merupakan suatu cara menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai. Jadi yang ingin dicapai dalam kurikulum itu apa, maka dari itu diorganisasikan. Selanjutnya, organisasi kurikulum adalah bahan pelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik. Jadi inti dari semuanya ini, kurikulum itu adalah bahan pelajaran. Apa yang akan diberikan kepada peserta didik agar peserta didik belajar secara runtut dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam pemilihan dan pengorganisasian kurikulum diperlukan suatu prosedur. Seperti di sini yang pertama tentunya peran pendidik sangat penting. Jelas sekali di sini dalam pemilihan pengorganisasian juga
Peran pendidik sangat penting. Tanpa adanya pendidik, mana ada nanti kita bisa memilih apa namanya uh, kurikulum seperti apa dan bagaimana. Dan selanjutnya buku mata pelajaran. Di sini buku mata pelajaran juga sangat penting karena dalam pengorganisasian kurikulum tentunya buku mata pelajaran dari satu kurikulum ke kurikulum yang lainnya tentu saja akan sangat berbeda. Selanjutnya juga survei pendapat dari apa namanya organisasi pendidikan atau dari orang per orang juga ini sangat menentukan dalam pemilihan pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya adalah studi kesalahan. Sejauh mana studi kesalahan ini menjadi dasar dalam pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya pelajari kurikulum itu selanjutnya. Bapak dan Ibu, di sini juga ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama ada subjek kurikulum, yang kedua ada korelatif kurikulum, yang ketiga ada broad kurikulum, yang keempat ada integratif kurikulum, core kurikulum, dan activity kurikulum. Yang pertama kita bahas adalah mengenai subjek kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum berdasar mata pelajaran, kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad. Jadi minimal yang subjek kurikulum ini mengetahui tentang segala sesuatu yang telah ada. Terus selanjutnya kurikulum terpisah ini di mana bahan ajarnya disajikan secara terpisah-pisah. Seolah-olah ada batasan antara bidang studi yang sama di kelas yang berbeda. Ini mengenai subjek kurikulum atau mata pelajaran. Yang kedua, korelatif kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang dimiliki adalah mata pelajaran yang berdasarkan kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Ya, contohnya di sini ada mata pelajaran biologi, kimia, fisika, dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Terus demikian pula juga dengan mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi dikelompokkan dalam bidang studi IPS, gitu. Ini korelatif kurikulum. Jadi kurikulum di sini ada mata pelajaran gabungan. Jadi apa namanya? MIPA itu adalah biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. IPS itu adalah ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan korelatif kurikulum. Selanjutnya adalah uh, kurikulum cakupan luas di sini. Agar tercapai gabungan yang nyata, maka perlu adanya integrating treats dan focusing center berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara apa namanya secara wajar. Terus selanjutnya, lanjut Pak Kavi, kurikulum yang terpadu. Kurikulum terpadu ini adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Itu apa namanya kurikulum terpadu. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integratif tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Selanjutnya di sini juga ada tambahan yaitu core kurikulum. Dengan kurikulum organisasi kurikulum ini dengan merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik karena pengalaman belajar berasal dari satu kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum. Dan yang kedua adalah kebutuhan secara sosial dan sebagai warga masyarakat demokratis. Ini core kurikulum. Selanjutnya adalah activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini pada hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau
akademik siswa. Itu mungkin yang dinamakan jenis-jenis kurikulum. Selanjutnya adalah pengembangan organisasi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Ini sangat jelas. Kurikulum adalah alat gitu ya untuk pendidikan kita. Hal ini berarti setiap kurikulum yang dikelola harus bisa dikembangkan dan disempurnakan, ya, agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Kita tahu bahwa kurikulum di Indonesia itu berubah-ubah sampai ada 9 apa 10 ya, sampai 11 mungkin ya. Kurikulum di Indonesia itu berubah-ubah luar biasa. Jika di Malaysia saja dulu menginduk sama kita, di Indonesia wallahu a'lam apakah kita akan menginduk kepada Malaysia atau bagaimana saya. Terus selanjutnya, yang mana sekarang? Faktor-faktor organisasi kurikulum. Yang menjadi faktor dalam organisasi kurikulum itu adalah yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada urutan, dan yang ketiga ada kesinambungan. Nah, itu yang apa namanya, yang menjadi faktor dalam organisasi kurikulum. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup? Ruang lingkup bahan adalah keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dalam suatu bidang studi mata pelajaran atau suatu bahan pokok tertentu. Itu yang dimaksud dengan ruang lingkup. Sementara di sini ruang lingkup dalam apa namanya, yang kedua adalah ada urutan. Urutan bahan berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang disiapkan dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya dalam hal ini segala sesuatu juga harus berurutan. Jangan istilah bahasa Sundana panginten aclog-aclogan sehingga tidak merupakan satu kesatuan yang utuh gitu ya, dan kita tidak bisa memahami. Selanjutnya uh, yang ketiga adalah berkesinambungan. Kesinambungan kurikulum dalam organisasi kurikulum itu perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik pada setiap jenjang sekolah dan juga materi pelajaran. Terus di sini ada desain pengembangan kurikulum. Desain pengembangan kurikulum adalah merupakan pengorganisasian tujuan, isi, serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum, itu akan tergambar berbagai unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Ini desain pengembangan kurikulum. Selanjutnya, acuan dalam mendesain kurikulum itu tentunya yang pertama adalah memudahkan dan mendorong pemilihan serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang mendasar bagi pencapaian prestasi belajar. Tentunya desain kurikulum juga harus mempermudah ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah berisi semua pengalaman belajar yang bermakna dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang belajar dengan bimbingan pendidik. Ya, jadi berisi semua pengalaman. Ya, itu acuannya. Terus selanjutnya, yang ketiga, acuan dalam mendesain kurikulum itu adalah menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Itu acuan dalam mendesain kurikulum yang selama ini digunakan. Terus selanjutnya, model organisasi kurikulum sudah dijelaskan tadi. Terus selanjutnya juga di sini dijelaskan apa namanya, lebih diperjelas ya. Model organisasi kurikulum yang pertama adalah kurikulum terpadu. Selanjutnya adalah kurikulum terpadu. Bukan terus. Pak Ashabul Kafi terlalu cepat. Ya, ini untuk lebih memperjelas aja ya. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran,
kurikulum yang menyajikan materi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam kurikulum ini, cakupan setiap mata pelajaran didefinisikan dengan jelas dan ketat. Contoh, mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum berpusat pada mata pelajaran itu adalah berhitung, aljabar, ilmu ukur, gitu kan. Ini dulu sekarang kan jadi apa ya? Sekarang jadi matematika. Dulu mah dipisah-pisah, sejarah, ekonomi, geografi. Sekarang jadi IPS gitu kan. Terus selanjutnya organisasi kurikulum yang berdasarkan mata pelajaran gabungan. Model organisasi kurikulum yang menggabungkan beberapa mata pelajaran yang sejenis. Model ini bertujuan untuk memperkaya wawasan siswa dari berbagai disiplin ilmu. Contoh mata pelajaran yang dapat digabungkan dalam model korelatif kurikulum adalah IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian. Jadi apa namanya? Ini antara SMA dengan SMP juga beda gitu kan. Ini harus bisa dibedakan. Yang termasuk dalam MIPA kayak kimia, fisika dan lain sebagainya, IPS, geografi, terus sejarah, ekonomi, matematika, udah matematika, bahasa Indonesia dan kesenian. Selanjutnya ini hanya untuk memperjelas model cakupan yang sangat luas, model organisasi kurikulum yang menggabungkan dan mengkorelasikan beberapa mata pelajaran yang berkaitan menjadi satu kesatuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan sintesis atau kesatuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bidang-bidang yang baru. Contoh adalah pelajaran IPS yang merupakan unifikasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan juga ekonomi, gitu kan. Terus selanjutnya yang kurikulum terpadu, kurikulum yang menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan dan menghubungkannya ke berbagai studi tanpa batas-batas mata pelajaran. Contohnya adalah didasarkan pada kebutuhan anak, juga ciri-cirinya didasarkan pada kebutuhan anak, juga didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar. Ini integratif kurikulum. Itu mungkin penjelasannya teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya masih ada yang kurang jelas, nanti bisa sharing pendapat baik dengan teman-teman maupun dengan Bapak dosen. Sekian, terima kasih. Teman-teman semua, yang perlu kita sampaikan di sini adalah eh, apa namanya, nanti ada pembahasan secara khusus apa itu kurikulum, terus perkembangannya juga seperti apa dan bagaimana itu ada di materinya Pak Ashabul Kahfi ya, gitu. Jadi saya hanya membahas mengenai jenis-jenis ya, jenis-jenis kurikulum saja, gitu. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui juga adalah pergantian kurikulum di Indonesia itu ada 11 kali ya. Yang pertama ada rencana pelajaran, itu ada di tahun 1947, gitu kan? Atau bisa dinamakan kurikulum 1947. Yang kedua, rencana pelajaran di tahun 1952. Yang ketiga, rencana pelajaran di tahun 1964. Terus selanjutnya adalah kurikulum 1975. Terus selanjutnya adalah kurikulum 1984. Terus selanjutnya adalah kurikulum 1994. Terus selanjutnya adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, ya, itu 2004. Terus selanjutnya ada KTSP 2006. Terus kurikulum 2013 gitu kan. Terus selanjutnya sekarang kurikulum Merdeka. Itu perubahan kurikulum yang terjadi. Saya hanya memaparkan sekian saja, barangkali nanti ada masukan dari kawan-kawan. Saya juga belum begitu mengerti. Ya, silakan Pak Ashabul Kafi selaku moderator. Bapak mohon maaf, kita mata kuliahnya padat banget. Dari jam berapa tadi? Dari jam 10 ya. Jadi jeda waktu istirahatnya sangat minim gitu kan.
sehingga teman-teman kelihatannya sudah agak sedikit lelah gitu kan. Begitu. Tapi saya yakin teman-teman yang lain masih pada semangat. Mangga. Alhamdulillah, tentang jenis-jenis kurikulum sudah disebutkan tadi ada berapa jenis? 4 apa 5 tadi? Terima kasih kepada Pak Hari, namanya Pak Hari sudah angkat tangan. Oke. Menambahkan ataupun bertanya kepada pemateri, silakan Pak Hari. Halo, izin masih 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 ada materi ini Pak Sabul Kapi atau bisa dibuka, sudah dibuka sesi tanya Nah, jawab? enggak, sesi Oh ya, sharing. Masih oh ya, ya. atau mau langsung ke materi selanjutnya Pak Sahabul Kafi? Ya, Ibu aja dulu satu-satu. Boleh Enggak, izin Pak Hari, bertanya? enggak. Siap, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya eh, kepada Ibu Haji Titin yang sudah menyampaikan materi terkait eh, per Jenis. jenis pengorganisasian kurikulum ya seperti itu. Tadi menarik di terakhir itu ada apa namanya poin yang keempat ada integrasi kurikulum gitu, kurikulum Iya. terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pelajaran ada dalam bentuk unit atau keseluruhan dan menghubungkan berbagai bidang studi tanpa batas mata pelajaran. Ciri-cirinya, kurikulum terpadu antara lain, satu didasarkan pada kebutuhan anak, yang kedua didasarkan pada pendapat modern mengenai cara belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait pengorganisasian kurikulum ini, dalam kurikulum apapun ya, terlepas dari kurikulum Merdeka atau kurikulum Kurtilas atau Kurnem ya. Nah, itu cara apa dalam hal ini misalnya Kemendikbud ya atau apa para pakar ahli dalam menentukan materi-materi, mohon maaf kedengaran nggak Bapak Ibu, ini ada ajan so. Kedengaran Bu Haji? Dengaran. Ya lanjut ya. 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 Jadi inti pertanyaannya bagaimana cara menentukan misalkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu kan kalau dilihat dari urutan materinya apa namanya beda ya. Terus ada yang mungkin materi yang di kurikulum 2013 ada di kurikulum 2000 di kurikulum Merdeka itu tidak ada misalnya gitu. Nah, untuk menentukan uh, materi materi bab 1, bab 2 dan seterusnya, misalkan kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu sebetulnya ada rumusnya atau tidak gitu, atau hanya melihat isu terkini yang terjadi saat ini seperti itu. Terus yang kedua, eh, apabila kita menyampaikan materi khususnya PAI kepada siswa, itu sesuai dengan kebutuhannya. Tadi seperti yang sampaikan kurikulum terpadu itu cirinya didasarkan pada kebutuhan anak gitu. Kadang-kadang gini, di lapangan saya mengajar PAI menyampaikan materi yang disampaikan sesuai kurikulum di buku paket misalnya yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Eh, tapi terkadang kurikulum itu materi itu ternyata kurang diminati oleh siswa karena mungkin kurang kurang dibutuhkan oleh siswa begitu. Dan seringkali yang muncul itu yang siswa antusias dalam belajar itu ketika mereka bertanya sesuatu yang memang dibutuhkan oleh mereka. Kadang materinya meluas ya atau melebar, tidak sesuai bab yang sedang dibahas gitu. Tapi suka saya kembalikan lagi sih ke materi
artinya dikaitkanlah dengan materi pokok yang ada di kurikulum. Nah, untuk menangani itu semua bagaimana seperti itu, Bu Haji atau Pak Sabul Kapi gitu. Jadi intinya yang pertama adalah rumusan untuk menentukan materi dalam kurikulum itu. Apakah sesuai dinamis daripada perkembangan zaman atau isu yang terjadi saat ini. Yang kedua terkait dengan materi yang seringkali di kurikulum itu kurang relevan dengan dengan kebutuhan anak seperti itu, sehingga anak tuh kurang minat gitu dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas supportnya dari Pak Hari. Yang pertama berarti bagaimana cara menentukan kurikulum, ya. Dari satu kurikulum tentunya ke kurikulum yang lain, begitu Pak Hari? Ya, Ya, materinya Bu Haji, materinya ya, kan itu beda, kadang beda gitu ya dengan ya, oke. kurikulum yang lain gitu. Terima Em, kasih. Sepertinya di negara kita yang tercinta ini, kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi gitu kan. Yang pertama di tahun 1947 itu negara kita baru merdeka. Maka yang dibutuhkan itu adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa membangun karakter, gitu kan? Membangun karakter yang ada bahwa menjadi negara yang merdeka itu senangnya luar biasa. Maka dari itu yang diperlukan adalah menjelaskan bagaimana gitu kan membangun karakter bangsa Indonesia yang bangga terhadap negara yang merdeka, gitu kan. Terus selanjutnya di tahun 1952 di sini eh, materi itu lebih kepada dihubungkan dengan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa dan bagaimana yang harus dijalankan oleh bangsa yang baru merdeka. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Itu yang bisa saya utarakan ya. Selanjutnya adalah di tahun 1964 ini bagaimana perkembangan moral dan juga kecerdasan emosional yang dibentuk oleh bangsa Indonesia, gitu kan? Kalaupun bagaimana Indonesia masih terjadi penjajahan, baik penjajahan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di tahun 1968 di sini membentuk manusia yang memiliki Pancasila yang sejati. Nah, di sini baru gitu kan. Pancasila itu bagaimana, seperti apa gitu kan. Maka dari itu ketika kita belajar juga zaman dulu yang namanya pendidikan moral Pancasila atau PMP itu betul-betul digalakkan gitu kan. Karena di sini jangan sampai gitu kan bangsa Indonesia tidak mengenal terhadap Pancasila gitu kan. Terus selanjutnya di kurikulum 1975 itu baru gitu kan lebih menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan. Terus selanjutnya di 1984 itu ada CBSA, Cul Budak Asal Anteng Pangenton, kalau pengertian zaman sekarang. Terus selanjutnya di 1900 94 itu ada lagi memasukkan muatan lokal seperti ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, mungkin ada bahasa Sumatera, itu dimasukkan muatan-muatan lokal. Karena apa? Karena jangan sampai bahasa daerah itu atau muatan lokal yang ada di daerah masing-masing itu tergerus gitu kan oleh perkembangan zaman. Yang akhirnya kesenian-kesenian Sunda banyak ditampilkan atau kesenian-kesenian Jawa sehingga mereka lebih menyukai budaya daerah masing-masing. Terus selanjutnya ada lagi KBK di 2004
Ada lagi nanti KTSP nih. Kalau KTSP mungkin kalian kan masih pada muda ya. Waktu KTSP mungkin entah sudah belajar atau tidak, saya juga nggak tahu. Itu ada di 2006. Terus selanjutnya ada di kurikulum 2013. Nah, ini baru 2013 ini bagaimana agar siswanya memiliki apa namanya sikap yang aktif, inovatif, dan juga kreatif. Nah, itu dan selanjutnya sekarang baru kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bisa dikategorikan sebagai apa namanya kurikulum gabungan ya. Gabungan bagaimana siswa dan siswi kita itu supaya mereka lebih berpikir secara inovatif. Terus mereka juga bisa menggali potensinya sendiri. Jadi tidak teacher center, tetapi di sini adalah student center gitu kan. Itu mungkin apa namanya perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun. Maka dari itu, kalau menurut pendapat saya, kurikulum di Indonesia terlepas dari apakah kurikulum itu diganti karena berdasarkan proyek gitu kan. Karena memang apalagi sekarang yang namanya biaya pendidikan itu 20% sekalipun yang 20% itu belum tentu untuk apa namanya untuk pendidikan secara murni saja. Di dalamnya juga ada apa namanya hal-hal yang lain, entah itu berkaitan dengan perumusan kurikulum. Wabil khusus kemarin kita merumuskan kurikulum Merdeka itu kan luar biasa. Belum lagi pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin yang 20% juga itu banyak terserap dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas untuk apa namanya memajukan pembelajaran kepada anak saja. Itu. Jadi yang kedua juga mungkin tergantung dari kebutuhan-kebutuhan yang memang berkembang di negara kita sesuai dengan perkembangan yang ada di negara kita. Contoh, ketika bangsa Indonesia mulai pendidikan karakternya berkurang gitu kan, maka dulu gitu kan kita juga belajar yang namanya tentang P4, pendidikan moral apa namanya P4 ya? P4 pengamalan uh, apa namanya P4 apa sih? Nah itu dulu Tahu itu tahu kita kan K5 Pak Ji, uh, saya jadi apa? baru Jadi di pendidikan itu P5. dulu iya yang namanya tentang apa namanya bagaimana kita cinta terhadap tanah air dengan dasar kita itu Pancasila dulu ada P4. Jadi mau masuk uh, apa namanya ke perguruan tinggi itu kita itu ada yang namanya semacam diklat ya atau penataran P4. Jadi kita betul-betul dibekali begitu. Itu saja mungkin yang baru bisa saya jawab. Barangkali yang satu ini ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Haji. Mm-mm. Atau mungkin dari Pak Hari sendiri punya pandangan yang lain. Eh, itu sih yang pertama sudah terjawab. Ternyata setiap kurikulum yang berubah ada karakteristik masing-masing ya, ciri khas gitu. Iya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Haji ya luar biasa, detail apa inti-intinya tersampaikan lah gitu ya. Eh, Berarti tidak terlepas dari perkembangan zaman, kemudian dinamisme yang terjadi dan isu-isu apa misalkan kalau ternyata sekarang krisisnya moral gitu kan, maka di Kurtilas itu ada diperkuatkan dengan pendidikan karakter gitu. Kalau sekarang ada P5 yang saya amati, P5 ini lebih kepada ke nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi di proyeknya itu siswa di apa namanya dibekali lagi bagaimana itu Bhinneka Tunggal Ika diterapkan kembali di tengah-tengah perbedaan yang terjadi seperti itu. Mungkin yang kedua barangkali itu kalau jadi intinya kita ngajar misalnya ngajar kelas 10 materinya tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja misalnya. Nah, saya secara teknis menyampaikan materi itu, ternyata siswa itu sepertinya kurang tertarik dengan materi ini gitu kan. Nah, tapi ketika dibuka tanya jawab, mereka bertanya sesuai kebutuhannya, sesuai misalnya
masalah-masalah yang terjadi Ya. saat ini, masalah medsos atau masalah mungkin masalah mohon maaf kayak bagaimana hukum pacaran dalam Islam misalkan gitu kan yang seperti itu. Padahal kan tidak terkait dengan materi yang saya sampaikan. Saya menyampaikan materi berdasarkan urutan di silabus gitu kan. Tapi suka saya kaitkan dengan pertanyaan mereka gitu biar nggak kemana-mana gitu. Oke. Jadi intinya boleh ya kita menyampaikan loss dari pembahasan kurikulum gitu. Terima kasih. Makasih. Dalam hal ini yang namanya adalah kurikulum itu kan ada struktur kurikulum ya. Nah, dalam struktur kurikulum itu tentunya apa namanya para pembuat kurikulum kalau kita dulu belajar gitu ya. Yang pertama di pembahasan PAI itu yang dipelajari adalah tentang bagaimana sikap kita tauhid tentang tauhid gitu kan. Yang pertama yang dibahas adalah tentang tauhid, yang kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang fikih, yang keempat baru tentang ilmu kemasyarakatan. Nah, terkadang memang anak-anak itu tidak menyukai hal-hal yang tidak berkaitan dengan dirinya, gitu kan? Tidak apa namanya istilah nama kekinian lah, gitu kan? Muncul barudak-udangna. Nah, maka dari itu apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, seorang guru itu kan harus apa namanya membuat inovasi dalam pembelajaran. Silahkan tampilkan media pembelajaran yang menarik buat anak didik kita. Sekalipun itu tidak berkaitan, silahkan dikaitkan karena yang namanya materi apalagi PAI itu tidak bersifat kaku, lebih bersifat luas gitu kan. Kita bisa menjelaskan kemana saja sesuai dengan kebutuhan anak. Apa namanya sekalipun pembahasannya mungkin nanti, tetapi tidak apa-apa dijelaskan pada saat itu gitu kan. Maka dari itu yang namanya inovasi terus memberikan apa namanya pembelajaran yang menarik bagi siswa itu sangat penting gitu kan. Sehingga nanti sekalipun pembahasannya tidak menarik, karena itu penting diketahui oleh anak sebagai dasar untuk mengetahui apa namanya ajaran-ajaran yang akan menjadi bekal buat kehidupan mereka, yaitu harus dilalui gitu kan. Itu harus diajarkan kepada anak didik kita. Kita tidak boleh kalah oleh anak kita. Bapak ini tidak menarik, saya mau pembahasan yang ini aja, yang nggak bisa seperti itu gitu kan. Itu wajib diajarkan. Yang namanya membuat kurikulum juga itu sudah memetakan sedemikian rupa gitu kan. Bagaimana caranya kita apa namanya memahami satu materi ke materi yang lain secara runtut gitu kan. Seperti yang namanya Rasulullah mengajarkan kepada kita yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan selanjutnya baru gitu kan pada tahap selanjutnya adalah diajarkan tentang fikih dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan struktur kurikulum yang ada. Seperti itu, Pak Hari. Kita jangan salah, jangan kalah sama anak. Maka Siap. dari itu kita harus memberikan materi yang sangat menarik, apalagi PAI. Bagaimana anak-anak itu bisa memahami pelajaran kita sehingga materi kita atau pelajaran kita itu harus lebih menarik daripada materi atau pelajaran-pelajaran yang lain. Apa namanya? Kita itu sangat apa namanya? Yang pertama diidolakan kita itu harus sangat ditunggu oleh mereka sehingga mereka belajar dengan kita itu senangnya luar biasa. Itulah makanya jadi guru PAI juga harus mengetahui pola-pola kehidupan anak yang kekinian. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita mau tahu tentang anak itu berarti kita bukan berarti harus terjun ke dalamnya, tetapi minimal kita membaca literasi-literasi yang ada gitu kan. Baik itu melalui internet atau media sosial atau melalui TV dan lain sebagainya. Sehingga isu-isu sentral yang ada gitu kan itu diketahui oleh kita. Mentang-mentang guru PAI, saya tidak mau tahu tentang micet dan lain sebagainya. Saya tidak mau tahu tentang apa namanya diskotik dan lain sebagainya. Kita tahu tidak harus pergi ke dalamnya, tetapi kita juga studinya melalui apa? Study literasi atau kali-kali kita nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Apa sih isu yang lagi hangat di antara anak-anak kita sehingga kita bisa mengimbangi anak-anak sehingga kita memang betul-betul jadi guru yang dirindukan oleh anak-anak gitu kan bukan berarti gaul itu kita apa namanya
negatif, tetapi gaulnya itu adalah gaul yang positif. Sehingga pelajaran PAI adalah pelajaran yang sangat diminati dan sangat dirindukan oleh anak, gitu kan? Gurunya oke, pembelajarannya oke, materinya terserap dan anak-anak kita menjadi bagus sehingga, gitu kan? Tidak sedikit, gitu kan? Guru PAI itu menjadi baik itu di kesiswaan maupun apa namanya di bidang-bidang yang lain sehingga ya kita betul-betul bisa bermanfaat untuk anak-anak itu aja. Mungkin begitu ya. Ya, Masya Barangkali Allah, ada yang salah. inspirasi nih Bu Haji, keren keren Oh, keren. bisa dong. Keren, keren. Eh, dari penjelasan tadi, kita emang tahu ya bahwasanya emang kurikulum itu berubah sesuai zaman ya. Mana mungkin zaman sekarang pakai kurikulum tahun 45 ya, mustahil. Karena emang kurikulum itu dibuat sesuai zamannya. Nah, kalau sekarang itu kan emang zamannya medsos dan lain-lain lah ya. Sehingga mungkin dari atas membuat kurikulum merdeka. Nah, di sini khusus PAI. PAI ini kan sekarang itu bukan PAI ya, tapi PAI BP ya, Budi dan Budi Pekerti. Nah, cuman emang itu tuh mempengaruhi ke dalam isi materi. Eh, Sebetulnya zaman dulu ketika ngajar tahun 2012 itu masih ada bab jinayah, masih ada bab durhaka ya, bab membunuh, bab zina, bab homer, mencuri, merampok. Nah, sekarang tuh udah nggak ada. Sekarang itu di buku-buku Kurmed lebih banyak kepada ada bermedia sosial. Ya, mungkin karena emang zamannya sekarang seperti itu ya. Jadi dimasukkan, tapi justru menghilangkan adab, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru gitu. Kalau menurut pribadi ya, untuk PI ini sebetulnya muatan ilmunya itu harus banyak. Karena kalau masalah akhlak mah gampang disisipkan oleh guru PAI-nya gitu. Lebih baik akhlak seperti ada bermedia sosial itu lebih baik jangan dijadikan bab dalam materi karena menghilangkan bab-bab yang penting. Karena kita bagi guru PAI untuk adab untuk akhlak itu bisa disisipkan pada materi-materi seperti tadi bab jinayat ya itu bisa tapi intina pokok nama ada gitu. Jadi jangan heran ketika zaman sekarang ditanya ada orang-orang yang nggak tahu tentang materi yang penting ya karena emang di sekolah pun tidak diajarkan nggak ada bab utamanya itu gitu Hmm, ya. Kalau ya. cuman kalau untuk PAI kalau menurut Lina lebih baik bab-bab yang krusial yang penting untuk kita bahas itu lebih baik diutamakan. Kalau masalah akhlak mah kita bisa disisipkan di tengah-tengah pelajaran. Tuh. Oke, makasih Bu Lina yang komplain terhadap pemerintah dengan adanya kurikulum merdeka yang meniadakan bab-bab yang seperti jinayat, hudud gitu kan. Terus mungkin mengenai zina juga tidak ada lagi. Wallahu a'lam karena saya sudah lama tidak membaca dan tidak membaca buku gitu kan, tidak ngajar ke dalam kelas. Uh, uh, ya pengetahuan mengenai itu memang agak kurang gitu kan. Mungkin kita juga tidak tahu ya dengan adanya kurikulum merdeka ini banyak bab-bab yang hilang gitu kan. Jangankan di PAI, di yang lain juga sama gitu kan. Eh, Terkadang juga apa namanya materi untuk kelas 12 itu sudah diajarkan di kelas 10 gitu kan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di kurikulum merdeka gitu kan. Nah, kita juga mohon maaf ya kalau seandainya kita mencurigai pemerintah gitu kan dalam hal ini pemerintah diawali dengan pernyataan Nadiem Makarim gitu kan dulu yang ingin menghilangkan PAI gitu kan mau dijadikan pelajaran apa namanya budi pekerti atau apa gitu kan. Nah, ini dia. Jadi dampaknya ya memang seperti itu gitu kan. Nah, memang betul yang namanya pelajaran-pelajaran yang inti itu harus ada karena kalaupun bagaimana anak-anak kita ya harus belajar. Anak-anak apalagi anak-anak SMA sekarang gitu kan.
anak-anak SMA bagaimana junub dan lain apa namanya bagaimana sebelum apa namanya sebelum junub itu harus seperti apa, setelahnya juga bagaimana bab bersuci dan lain sebagainya. Mungkin sekarang juga mereka sudah sedikit asing gitu kan, hal-hal yang seperti itu. Nah ini dia gitu kan yang harus kita perjuangkan, dengan pergantian menteri gitu kan kita harus berjuang bahwa pendidikan atau minimal dari bukunya aja, dari buku itu kan, buku kurikulum Merdeka itu kan banyaknya narasi gitu kan, banyaknya Numerasi. apa namanya bacaan gitu kan, intinya tuh kadang tidak ada. Makanya tidak sedikit guru-guru itu meminta, ibu saya nggak mau buku ini gitu kan, nggak mau buku kurikulum Merdeka. Sementara di pemerintah itu yang harus dibeli itu adalah buku kurikulum Merdeka dan itu adalah buku HET, buku yang di apa namanya yang disodorkan oleh pemerintah gitu kan. Nah itu ya kami sebagai pengelola kebijakan gitu kan mau tidak mau suka tidak suka akhirnya buku itu dibeli gitu kan. Karena kalaupun bagaimana itu bisa jadi, uh, istilah kasarnya modelan ditandaan gitu kan ya. Nah itu dia teman-teman. Maka dari itu sekarang nih saya pengen teman-teman juga berjuang bagaimana caranya gitu kan PAI ini bisa, apa namanya di apa namanya ya dipertahankan seperti zaman dulu, jangan sampai, apa namanya pendidikan budi pekerti gitu kan. Toh sekarang anak-anak yang non muslim pun sekalipun itu mereka dikasih waktu di hari Jumat gitu kan, silakan mereka keluar atau kalau seandainya ada gurunya di sekolah tersebut silakan mereka belajar dengan guru, agama mereka gitu kan. Tetapi kalau tidak mereka juga dipersilakan untuk keluar untuk belajar sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, maka dari itu teman-teman, apalagi teman-teman sekarang ada di S3, saya berkeinginan bahwa gitu kan, PAI ini harus betul-betul diajarkan secara benar, jangan sampai bagian-bagian yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Sehingga gitu kan anak-anak kita saat ini. Ada yang lain? Pak Kavi, kumaha? Alhamdulillah, terima kasih. Ada Pak Hari dan Bu Lina. Nampaknya Bu Haji Nur Hayatin mau berkomentar. Sudah siap-siap. Dipersilakan, Bu Nur. Mengenai pengorganisasian kurikulum. Udah pada capek ya? Kang Irawan, sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Iya, Bapak dosen aja deh, Pak Ashabul Kafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini pertemuan kedua dengan saya bisa bertemu bertatap wajah secara langsung di dunia maya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu bertatap wajah secara langsung di kampus. Jadi terima kasih juga tadi Bu Haja Titin, Pak Kosma dan teman-teman masih semangat ya niatan ibadah thalabul ilmi ya tadi bilang memang jadwalnya sangat padat dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf karena saya pribadi memang di akhir-akhir tahun ini banyak tugas negara yang harus dituntaskan ya berkaitan dengan sama penjaminan mutu eksternal ya
Jadi visitasi akreditasi tingkat satuan pendidikan dari mulai sekarang itu saya juga asesor menengah harus turun ke bawah dari mulai bulan April. Sekarang mulai menggarap yang SMA, MA dan MAK, SMK. Jadi agak-agak repot. Jadi mohon maaf karena memang sekali lagi tadi juga ya mudah-mudahan alhamdulillah bisa dijadwal diatur tadi itu hari terakhir di SMK Ma'arif ya di Oh, SMK Ma'arif. Jadi alhamdulillah bisa ditutup jam 1 dan balik ke rumah alhamdulillah kalau jam 2 tadi 4 pepet. Alhamdulillah teman-teman bisa menjadwalkan jam 2.30 menit. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini ya barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima Amin. kasih Bu Titin tadi sudah menyampaikan tentang organisasi kurikulum. Saya akan mencoba nge-share dulu. Saya bisa nge-share ya? hmm. Nggak bisa ya? Pak Sabul Kafi, Sudah, Pak. Bisa, Pak. Udah. Bentar saya nge-share dulu tentang RPS-nya. Mudah-mudahan. Nah, ini kan. Ya, Bapak dan Ibu kelihatan? Oke. Jadi ada beberapa tema yang berkaitan tentang tema-tema yang Bapak Ibu buat ya, termasuk kemarin alhamdulillah sudah tentang hakikat kurikulum juga dan Bu Ipah juga sudah hmm. memberikan tentang materi tentang hakikat kurikulum. Nah, Bapak Ibu di sini diharapkan beres mata kuliah ini nanti Bapak Ibu mempunyai kalaupun nanti dijadikan buku ataupun nanti jurnal dan sebagainya, Bapak Ibu bisa perpaduan ke apa yang Bapak Ibu buat. Artinya, misalkan Bapak Ibu bisa membuat makalah tentang dari teori-teori yang ada, dari sumber-sumber yang ada di bawah ini yang saya secara utama ataupun itu ya silakan membuat per tema ini ya sampai dengan misalkan nih eh, 5 ya hakikat kurikulum, kurikulum dan pembelajaran, ya kajian inovasi kurikulum dan model baru pada dalam pembelajaran PAI, jenis-jenis pengorganisasian yang sekarang baru dibahas oleh Bu Titin, itu sudah bagus, sudah lengkap, PPT-nya, barangkali nanti makalahnya, ya, dan makalahnya nanti kita lihat. Nah, baru nanti Nah, walaupun memang tadi ada beberapa sudah menyasar ke secara kajian-kajian di lapangan yang Iya, nanti betul. akan dibahas pada model-model pengembangan kurikulum. Kenapa Iya. Nah, ya itu nanti ada secara teorinya, ada prakteknya. Nanti misalkan model-model pengembangan kurikulum dan pembelajaran ya, praktek model yang misalkan secara prakteknya ataupun mini risetnya silakan ya oleh siapa yang mengembangkan model pengembangan kurikulum itu silakan dikaji yang membandingkan sifatnya mini riset dari bahan-bahan yang di atas ini ya tadi kegundah gelisahan bahwa materi di PAI. di sini kurang dan sebagainya ya silakan yang bagian ini betul-betul mempraktekkan dari eh, teo, apa teori-teori yang sudah Bapak Ibu teman-teman di atas disampaikan dari hakikat tembak itu apa yang dinamakan kurikulum tentang kurikulum dan pembelajaran kajian inovasinya jenis-jenis pengorganisasi tadi ya ada yang terpadu ada yang terpisah ada yang kurikulumnya ya memang plek gitu kan. Nah, itu ya sambil lihat juga model-model pengembangan kurikulum ya secara kajian teoritiknya seperti apa. Nanti prakteknya misalkan model-model pengembangan kurikulum itu dan pembelajaran. Nah, sebelum ke arah sana tadi bertanya, apakah kurikulum itu sebetulnya tadi karena memang tadi oleh Bu Titi juga sudah disampaikan bahwa apakah kurikulum itu berubah itu berdasarkan apa?
Jadi kalau berdasarkan di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan jabatan, berdasarkan politik dan sebagainya, ya mau tidak mau, tetapi kalau secara eh, kajian ilmiah bahwa politik ataupun itu tidak ada kajian teoretik atau perubahannya suatu kurikulum di Indonesia. Ya. Jadi kurikulum itu berubah karena ya secara akademik merupakan ada sesuatu hal yang tidak sesuai ya dengan keadaan sekarang, nah, dengan harapan ke depan seperti apa. Itulah baru ya kurikulum berubah. Walaupun pada kenyataannya adalah di Indonesia itu kurikulum itu berubah akibat berbagai kepentingan dan politik. Harusnya ya kurikulum itu berubah karena keadaan. Ya, jadi jadi analisis Bapak di dalam kaidah-kaidah tentang hakikat kurikulum kemarin juga sudah sebutkan kenapa kurikulum itu berubah ya harusnya. Terus kurikulum dalam pembelajarannya seperti apa. Nah sekarang ditambah lagi jenis-jenis pengorganisasi kurikulum itu ada kurikulum apakah ditambah lagi tadinya ada kurikulum hidden ya kurikulum yang tersembunyi di setiap sekolah kadang-kadang ada hidden kurikulum yang tersembunyi ya atau kurikulum khas dari suatu lembaga ya nah yang bisa diterapkan misalkan lembaga-lembaga Persis lembaga-lembaga NU dan sebagainya termasuk di Uninus nah itu ada hidden kurikulum ya kurikulum yang berbasis ahli sunnah wal jamaah nah itu hidden kurikulum nah itu eh, di dalam pengorganisasi kurikulum. Nah, nanti mode majemah dalam pengembangan kurikulum seperti apa yang ada di Indonesia, nanti silahkan dipaparkan. Termasuk mode-mode pengembangan kurikulum lebih nanti fokusnya ke pendidikan agama Islam. Dan di sini ada dua mode-mode pengembangan kurikulum pembelajaran itu nanti di dalam praktekan. Contoh misalkan pengkajian kalau di Garut ada yang namanya kurikulum terpadu antara sekolah ataupun SMK dengan berbasis pondok pesantren. Apa artinya terpadu? Jangan terpadu kurikulumnya, mata pelajarannya saja, tetapi yang dimaksud dengan kurikulum terpadu di sini misalkan, karena sudah menyatu tidak ada batas ruang dan waktu antara pondok pesantren dengan sekolah. Bukan terpadu hanya tempatnya saja di situ lokasinya. Nah, itu kadang berbenturan antara guru yang ada di sekolah dengan guru-guru yang ada di pesantren. Kalau sudah terpadu kurikulum antara sekolah dan pondok pesantren itu, maka tidak ada ruang dan waktu ya itu menyatu. Contoh, anak-anak hari Senin itu dipinjam ya mau ikut lomba misalkan marawis maka guru-guru yang pagi itu dari jam 7 misalkan sampai jam 12 yang waktunya dipakai tidak keberatan lagi tidak akan mengizinkan lagi karena bisa saja yang waktu jam 7 sampai jam 12 itu nanti digeser mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, PAI yang itu diajarkan misalkan setelah maghrib. Kalau integratifnya semua, bukan integratif misalkan hanya lokasinya saja. Pada umumnya adalah integratif tempatnya saja. Sehingga di situ banyak yang berantem sehingga kepala sekolah marah ke yayasan. Iya. Nah, nanti tolong oleh model-model yang selanjutnya setelah ini ya kaji dianalisis oleh Bapak Ibu mau nantinya proyeknya perbandingan dan sebagainya. Nah, makanya nanti kelompok siapa yang model-model secara ini nih yang nomor 6. Nah, betul-betul itu harus mini riset makanya dari sekarang ya kajian itunya
Setelah teman-teman kan secara teori sudah dijelaskan tentang hakikat, kurikulum, jenis, mahdab, model, dan secara teoretik sudah dijelaskan. Yang Bapak Ibu kaji seperti apa? Mudah-mudahan, nah ini yang nomor 6 itu dibantu oleh teman-teman yang sudah, supaya bisa membandingkan antara yang menurut Bapak itu model-model PAI yang bagus itu seperti apa. Contoh kalau di Garut itu Darul Arkom yang sudah betul baru tahun-tahun berapa ya? Sekarang-sekarang yang dulunya ya berantem antara sekolah dan pimpinan pondok pesantren. Sekarang sudah enggak lagi. Jadi bisa saja yang tadinya jam 6, yang paginya keganggu di bawah lomba marawis ataupun apa, digeser ke setelah itu karena gurunya dan itu sudah semai di situ ada. Nah, itu yang dinamakan betul-betul kurikulum terpadu. Bukan hanya mata pelajarannya, tapi itunya sudah terpadu antara sekolah dengan berbasis pesantrennya sudah terpadu. Bukan tempatnya saja, misalkan seperti itu. Oke. Jadi betul kata kata teman-teman di apa teman-teman termasuk Bu Titin dan teman-teman di sini yang tadi membahas tentang kurikulum itu, core-nya adalah bagaimana ya termasuk ibu ya, guru pendidikan agama Islam bagaimana bisa ya menyampaikan materi-materi PAI yang selama ini ya tidak diminati oleh anak-anak kita, maka harus diminati terutama ya nanti mazhab ataupun model-model apa yang memang bisa, yang tadinya anak itu enak, yang tadinya hafalan hadis itu nggak suka. Nah itu sehingga nanti ada inovasi dari bapak dan ibu. Sehingga contoh sekarang banyak para ustadz, para kiai secara teori hafal dan tahu bagaimana memakamkan jenazah, memandikan jenazah, mengurus, tetapi apakah beliau secara prakteknya mau nggak? Rata-rata hampir kami analisis contoh di kampung saja dari 10 ustadz hanya satu yang mau dari secara prakteknya ya dia tahu tetapi pas prakteknya jarang dari 10 itu hanya satu. Sehingga kalau ada yang meninggal 1, 2 orang, 3 orang, bahkan sampai 5, kita menunggu bahkan sampai maghrib. Nah, hal-hal seperti itu kan butuh Bapak Ibu menggali potensi karakteristik anak. Mana yang memang berani, punya itu kan butuh butuh keberanian dulu untuk ya supaya kita mencari karakteristik anak yang berani ya istilah anak eueuh kasieun kan itu dulu. Nah, Bapak Ibu juga harus harus juga seperti itu. Jangan sampai sudah tuntaslah tentang ilmu yang diberikan tentang mulasara majid dan sebagainya. Tetapi nggak melihat potensi apakah anak itu berani ataupun tidak. Di kami di Ciburia ya mengandalkan hanya satu nama yang namanya Ustadz Ade. Kalau ustadz yang keliling untuk menyarankan ceramah untuk apalagi tentang nikah, banyak boro-boro. Tapi yang untuk pas mau memakamkan, memandikan dan sebagainya, hanya ustadz itu. Nah, Bapak Ibu juga berarti kita harus melihat karakteristik siswa. Mana yang siswa ini secara teori lebih spesifik lagi yang namanya diferensiasi, mana karakter-karakter potensi sesuai dengan pengembangan kemampuan diri yang kita bisa kembangkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sejauh itu nantinya. Karena memang ya apalagi pendidikan agama Islam itu bukan hanya di dunia saja, tapi adalah di akhirat. Nah, itu barangkali. Jadi sekali lagi mohon terutama nanti teman-teman yang sudah alhamdulillah misalkan pengorganisasian, Bu Titin,
dalam penyampaian sudah cukup bagus, tulisannya juga di PPT-nya sudah cukup bagus ya. Nah, tapi teman-teman yang lain juga nanti terutama yang nanti bagian-bagian prakteknya tolong dibantu sehingga karena misalkan untuk menggali pengembangan nih ada tentang eh, kurikulum dan pembelajaran secara praktek nanti modelnya mau sekolah apa mudah-mudahan ada pembanding jangan hanya satu. Terus juga misalkan nih telah implementasi studi kurikulum pengembangan di madrasah atau sekolah. Ini kajiannya adalah di sama ya mau di sekolah ataupun di madrasah. Mudah-mudahan ada implementasinya ada dua baik di sekolah ataupun madrasah. Kan ada kurikulum madrasah itu yang terpisah, fikih, akidah, Quran, hadis, bahasa Arab, sedangkan sekolah itu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita lihat prakteknya seperti apa yang di kajian yang Bapak Ibu bisa kaji ataupun mini risetnya. Nah, selanjutnya adalah nanti pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang mengacu pada KKN dan kebijakan. Nah, implementasinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di perguruan tinggi agama Islam dengan perguruan tinggi swasta ya. Kalaupun Bapak Ibu ada di sini ada yang punya lembaga perguruan tinggi silakan dikaji ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir itu ada apalagi Bapak Ibu nanti mengembangkan tentang model-model penelitian kurikulum dan pembelajaran. Seperti apa sih arahnya nanti tentang masalah-masalah yang memang sering diteliti ataupun yang akan nanti Bapak Ibu teliti, boleh ini satu persatu ini mah Bapak Ibu misalkan sudah punya masalah punya penelitian untuk disertasinya, bolehlah ini dikembangkan satu persatu supaya kami juga tahu model pengembangan penelitian kalau nanti misalkan judul disertasi tentang model pengembangan ya ataupun tentang kurikulum pembelajaran di pendidikan agama Islam baik di sekolah ataupun di masyarakat ataupun di lembaga perguruan tinggi. Itu saja barangkali masukan dan dari kami. Kasihan. Tadinya ada yang presentasi cukup satu barangkali lah ya, yang presentasi atau mau dua. Siapa tuh yang selanjutnya? Kalau Bapak mohon izin bertanya Pak. Yuk. Ini terkait absen tadi kan lupa. Jadi di Etera lewat dari jam 10 karena kan kuliahnya sekarang digeser. Jadi tadi nggak bisa absen itu bagaimana Pak? Oke, boleh nanti saya absenkan ya. Mudah-mudahan hari ini kita absenkan semua. Oke. Kayaknya supaya bisa istirahat dan ada kulit perkenalan lagi dari habis ini. Kalau tidak ada nggak apa-apa, cukupkan sekian. Paling saya nitip karena Bapak Ibu mah sudah S3, cuma penulisannya dan sebagainya tolong dilengkapi. Kajiannya Bapak Ibu lebih ke analisis, bukan hanya sekedar menarik-narik dari teori ataupun apa ya. Jadi lebih ke analisis. Contoh Bapak Ibu tentang kajian teori misalkan jinah misalkan kan. Nah, kajian jinah itu secara definisi misalkan bahwa jinah itu adalah memasukkan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang saya tahu memasukkan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu kan secara teori dan saya pada umumnya tahu. Tetapi sekarang perkembangan teknologi sudah melebihi itu. Sekarang video call kan. Nah, sekarang misalkan bisa Zoom, bisa seperti halnya tatap muka dan sebagainya. Apakah dengan kajian misalkan kita bertelanjang seperti video call apakah disebut zina? Nah, itu kan perlu juga kajian-kajian ataupun betul-betul para ahli seperti itu. Nah, itu analisis dari pendidikan agama Islam harus antisipasi apa? Itu kan pengaruh namanya. Ada pengaruh teknologi dan sebagainya. Dulu yang saya tahu yang namanya jinah itu adalah yaitu
Ya, zina itu adalah memasukkan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, bahkan tidak ada ruang dan waktu dimanapun kita bisa bisa bertemu, bertatap wajah, walaupun secara tidak langsung seperti ini, tapi percis ya jelas bahwa sekarang Bu Titin lagi megang HP kan kelihatan, ya tuh lagi Pak Hari lagi senyum, betul, percis kan seperti itu, sehingga melakukan hal-hal yang itu yang bukan muhrim tanpa itu apakah disebut zina. Nah itu kan perlu, saya nggak bisa menjawab itu karena bukan ahli agama, bukan saya, bukan kiai itu. Nah itu hal-hal yang seperti itu seperti apa? Ya, termasuk dengan spesifikasi pengguna profesi tentang lulusan pendidikan agama Islam yang selama ini menurut para ustadz itu segala bisa, kan di lemur rumah. Ternyata sekarang spesifik tadi. Bahkan ada, kalaupun ada ustadz yang kemarin aja contoh misalkan ada yang melahirkan, minta doanya teh ka ustadz, padahal rek melahirkan sok ka dokter ka bidan kan gitu. Tapi tetap pingin ke ustadz dulu. Ter Ya alhamdulillah di jampean dan sebagainya, apakah memang itu. Tapi pas suatu saat misalkan contoh tadi saya bilang kasus misalkan ada yang meninggal, datang dia bisa untuk memandikan dan sebagainya, nggak bisa dia. Ternyata butuh seseorang yang punya keberanian untuk itu. Dengan alasan saya belum pernah, Pak, tapi lamun di Ustaz, yuk nyarenkeun ka eta nikahan. Oh siap, rata-rata jarang. Dari 10 itu hampir 10-nya bisa untuk nyarenkeun. Nah, hal-hal yang seperti itu berarti pendidikan agama Islam juga karakter ataupun itu butuh kekhususan. Ada beberapa yang butuh keberanian. Nah, tolong nanti dikaji juga. Mudah-mudahan dapat pengembangan kurikulum sehingga ada apa sekarang ada Merdeka Belajar dan sebagainya. Tetapi kenapa tidak misalkan pengembangan kurikulum yang dulu yang seperti halnya tentang karakter, tentang sopan santun, ya ke orang tua, ke guru dan sebagainya tetap dijalankan sehingga yang dulu itu mudah, tetap harus, makanya ada proses misalkan bangun pagi dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, hal-hal yang misalkan eh, yang biasanya di pesantren yang suka dilakukan, kenapa tidak diadopsi juga di sekolah-sekolah umum untuk apa? Untuk menanamkan tentang akhlak. Kenapa? Karena ilmu itu juga dapat diterima dengan baik kalau punya akhlak, menerima dengan baik siapapun itu gurunya kan gitu. Nah, sekarang kadang-kadang pilih-pilih sehingga ilmu itu sulit untuk masuk dan sebagainya. Hal-hal kajian-kajian itu yang Bapak Ibu yang pasti tahu, silahkan ya dianalisis, ya diteliti mana yang anggaplah nanti dalam mata kuliah ini Ibu bisa ya menciptakan inovasi kurikulum dan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam dari orang-orang ibu-ibu yang masa muda ini. Ya, itu yang diharapkan dari mata kuliah ini. Sehingga bukan hanya sekedar dari mata kuliah beres kuliah udah. Insya Allah nanti saya akan kalau Bapak Ibu tulisan ini bisa dijadikan buku ya seperti hanya kelas yang lain, dan ini Bapak Ibu bisa dibaca dan disebarluaskan di instansi Bapak Ibu ya sehingga komplit ya bagaimana pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan di SD, di SMP, di SMA, di MA, di MTS dan sebagainya sampai ke perguruan tinggi. Ini sebagai nanti contoh ya implementasi inovasi kurikulum tentang pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu barangkali dari saya masukan dan apa sarannya, karena kasihan capek juga, saya juga capek baru itu, supaya Bapak Ibu bisa istirahat. Mohon maaf barangkali tidak ada kekurangan ya. Kita dengan Bu Dr. Ipa saling mengisi. Kalau tidak Dr. Ipa kebetulan hari ini tidak bisa hadir, nah insya Allah kalau saya tidak bisa itu, nah, itulah bergantian sehingga kolaborasi. Dan Bapak Ibu lebih banyak
Dan mudah-mudahan apa yang di daftar pustaka tentang buku-buku pusatnya tolong dibaca ataupun buku-buku yang berbahasa Arabnya dan sebagainya. Bapak Ibu insya Allah bisa. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Dokter. kasih Dr. Usep. Siap. Dah ya, kasihan istirahat. Nanti saya ngabsen diabsenin yang dari di literanya. Alhamdulillah, penuh Bapak. Kenahan. Foto enggak. Ngantuk aja nama. Tak bukan sabar yang sepaket. Kuliah tidur. Ayo, ge. Tak foto pakai api itu tidur. Sabtu depan berarti bagian honor ya? Sabtu depan siapa? Sabtu depan lah, Sabtu depan. Sabtu depan. Depan abdi UP. Nyunkeun pidoana Bapak Ibu. Lancar Farid. Amin amin. 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 Selasa Rabu Kamisnya induksi tryout nginep di hotel. Aduh, Luar. kita rek memperbaiki gizi. Tenang, dijamin. Healing Gimana, lah. Pak Hari? Tryout tapi ada di hotel ge. Ketinggal tasakuran meureun Pak Hari sesudahna. Aduh, siap lah. Terus cair langsung. Amin, nyunkeun pidoana. Enak. Arek di Alam Sari mangga, arek di Indo Alam Sari na mangga, Pak Hari. Yang enggak ke. Oh, Kakak tinggalkan syukurannya Pak Hari. Oh, terakhirnya. kan? Ya. Oh, ini mah syukuran di Ustad pakai Agus lah ya. Oh, itu Pak mereka pundung. Pak Bugawi teh tadi angkat gening di rumah sakit manana tadi angkat. Bu, pamit pamitaran sama kita kantun iya. Takjiah pamitan. Pak Kahfi terang teh Pak Bugawi dirawat di mana? Penggunanya ke Terus teh kamarinya resna di Hermina, tapi eta di telepon teh pada nuhun ruangan tadi pasihan. Teu diangkat-angkat. paling ubah meureun di Hermina mah. Kadang nami Bugawi. Hermina gitu. Tuh. Buat jadi nyandak kue heula panginten. Ada Kak Bugawi. Hayu atuh. Oh, capek ah. Ya, ini mah capek pisan. Ke enjing abi oge, ke enjing abi mah. Ya ibu mah caket. Pak Kapi gimana Pak Kapi? Sampai. Pak Kapi bade iraha. Abi mah ngantosan Pak Irawan ngalaku mah payunan bumi. Oh, sareng Pak Irawan mangga. Supir pribadi ya. Kami ngalangkung udah. Iya. Langsung. Irawan jadi tuh ka dia ka Pundong. Kira tugas heula euy, can beres-beres. Tugas negara. Sibuk ya sibuk. Pasti ya. Insyaallah. Paspor teh sabaraha tuh Kang Irawan? Juta 500. Paspor heueuh paspor. Sabaraha? Bidang Nanya sajuta ya. 200. Pokoknya mah tarima beres 14 cenah. Ya mudah-mudahan ke urang mengikut lah. 12 Bapak lain 14 12. Ya kumaha? Nah, mau nyake orang ieukeun deui. Kan apa kamari. Bara 18 barahnya ke orang ieukeun mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan tarima beres eta 4 hari beres 5 hari. Di Karawang teh anu paling mana, Kang? Lampu merahnya. Heeh. Eta imigrasi dekat SMA 1. Mohon, jajaran eta lampu merah. Dirinya intinya mah sebelum Desember lah, sebelum 18 Desember bikin November lah. November akhir atau awal Desember. Dari aya artos sama enak jadi wae ngan peda eta teh artos sama itu. Peda nu antosan. Itu wae. Aya paspor Facebooknya. Ya litera tadi kan wae asupnya, litera ya di kamari Tim nomor rekening tad. Paspor. Tim nomor rekening cenah. Siap, langsung di ieu. Sing ditransfer ya. Kanggo paspor. Litera mah gua wae litera euy. Pura-pura we ka dosen gitu, abi telat absen gitu, langsung di absen kan. Padahal literan atau bisa dibuka.
Insyaallah. Nah, Budaya gerakan ekonomi ya Pak. Ya, Gebrakan, benar, lain gerakan, gebrakan. entrepreneurship. Terusnya, be live-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari panggil Berarti kena tinggal, engine-nya. Pat, Ya. tinggal Mohon sebarang maaf. hiji deh berarti mata kuliah. Gigi Ibu 2. tos 2 apa tilu ibu teh? Berarti tilu deh ibu. Ustad, hari anu sareng Ustad dia naon sih? Kamari nu pertama teh ya eta mah nu tadi anu Bu Helewati tentang Enten eta Ibnu dia aya hiji deui. Muhammad Iqbal. Aya hiji deui matul naonnya? Aya ih, Naon hedap nih kedap. aya tad. Hiji deui.